Klaster sekolah di Padang Panjang, Sumatera Barat semakin bertambah. Dari hasil tracing, klaster SMA 1 Padang Panjang bertambah 4 orang yang terinfeksi COVID-19. Dari penelusuran 54 siswa yang positif COVID-19, ada tambahan 4 kasus positif baru pada klaster SMA 1 Padang Panjang. Mereka terdiri dari 2 orang siswa, 1 orang guru, dan 1 orang tenaga kependidikan. Keempatnya kini diisolasi di asrama sekolah. Sebelumnya, klaster sekolah terjadi di SMA 1 Kota Padang Panjang dan sekolah langsung menghentikan pembelajaran tatap muka yang tengah berlangsung selama 1 bulan terakhir. Dari hasil tes usap massal, puluhan siswa positif dan sekolah dilanjutkan secara daring. Kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Rio Johannes di Padang, Sumatera Barat untuk informasi lebih lengkap. Rio, jadi selanjutnya saat ini total ada berapa jumlah orang yang terinfeksi COVID pada klaster sekolah di Padang Panjang? Paskalis dan juga saudara, memang dari hasil tracing yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Panjang terhadap tracing kontak dari 54 kasus positif pertama, itu memang ditemukan adanya 4 kasus positif baru yang terdiri dari 2 orang siswa dan 2 orang tenaga pengajar. Dan dalam hal ini memang menunjuk kepada ada temuan kasus positif baru, ada 4 tambahan kasus positif baru. Maka Dinas Kesehatan pemerintah Kota Padang Panjang itu kembali melakukan tracing terhadap kontak dari 4 kasus yang baru ini. Sementara untuk mereka memang untuk penanganan 4 orang yang temuan kasus baru ini juga menjalani isolasi di asrama sekolah dan mereka tidak ditempatkan di tempat yang sama dengan kasus 54 sebelumnya. Demikian sekali. Oke, ini dari tracing ditemukan lagi 4 kasus baru. Nah, upaya dari pemerintah bagaimana untuk terus melacak adanya tracing untuk penyebaran COVID di klaster sekolah ini, Rio? Ya, untuk tracing memang sampai saat ini memang pemerintah Kota Padang Panjang terus melakukan tracing, melacak kontak-kontak dari 54 orang serta 4 kasus temuan baru itu untuk menemukan kasus positif baru atau untuk memutus mata rantai penyebaran dari klaster SMA 1 Padang Panjang ini. Sementara untuk 54 orang yang temuan sebelumnya ini memang sudah menjalani perawatan intensif di asrama sekolah dan mereka sudah menunjukkan adanya kondisi yang membaik. Dan diagendakan itu memang dalam 10 hari perawatan nanti atau tepatnya 3 hari ke depan itu mereka akan menjalani tes swab kedua dan jika memang sudah negatif nanti mereka boleh dipulangkan lagi ke rumah masing-masing. Sementara untuk 4 teman baru ini memang Dinas Kesehatan itu menyatakan bahwasanya mereka itu dalam kondisi yang tergolong orang tanpa gejala dan mereka memang perawatan memang diintensifkan di asrama agar memutus kontak mereka agar tidak terjadi kontak baru nantinya mereka dipusatkan di asrama ini. Berikut ada kutipan wawancara saya dengan Dinas Komunikasi Informasi Kota Padang Panjang. Hingga kini tetap dilakukan pemantauan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang. Menurut Dinas Kesehatan, CT value mereka itu rata-rata di atas 30. Karena itu swab akan diulang lagi pada hari ke-10. Sekarang baru hari ke-7. Kemudian setelah terkonfirmasi positif tanggal 11 kemarin itu dilakukan tracking dan diswab 126 orang siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Dari hasil swab itu ternyata positif 4 orang. 1 orang guru, 1 orang tenaga kependidikan, dan 2 orang siswa. Ya, Paskalis dan juga saudara, meski ada temuan kasus positif sudah menjadi klaster di SMA 1 Padang Panjang, namun dalam hal ini pemerintah Kota Padang Panjang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka untuk sekolah lainnya di luar SMA 1 ini, tapi memang dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat dan setiap pembelajaran itu kelas hanya diisi oleh 40% dari jumlah daya tampung. Sementara untuk saat ini memang di Provinsi Sumatera Barat sendiri tingkat vaksinasi untuk siswa itu masih rendah, itu capaiannya masih 40%. Untuk itu maka dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggencarkan giat vaksinasi untuk pelajar dan menargetkan dapat menjangkau 250 pelajar di Sumatera Barat untuk vaksinasi dalam rangka giat vaksinasi pelajar ini. Demikian sekali. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rio Johannes melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Saudara, adanya klaster sekolah dan antisipasi ledakan kasus COVID-19 gelombang ketiga akan kita bahas siang ini. Kami sudah bergabung dengan epidemiolog dari Griffith University,
dari Brisbane, Australia, langsung bersama dengan Diki Budiman. Pak Diki, selamat siang waktu Jakarta. Sore Pak Skalis, waktu Australia. Oke, ini jadi sorotan. Sekolah di Padang Panjang tadi ada yang terbaru 58, sekarang sudah totalnya yang terinfeksi. Pak Diki, lalu juga sebelumnya ada di Kalimantan Barat. Sebenarnya apa yang harus dilakukan? Mengingat sekarang sudah banyak sekali sekolah tatap muka dibuka di Indonesia dan pelonggaran juga saat ini sudah dilakukan di sektor-sektor, di beberapa sektor. Ya, ada 3 pesan penting ya Pak Skalis tentang ini ya, melihat data dari kejadian ini. Pertama bahwa pembukaan sekolah ini memang selain memang harus jadi prioritas ya, karena ini penting ya, tapi bukan tanpa risiko, sehingga namanya manajemen risiko dalam tatap muka sekolah ini harus betul-betul diperhatikan. Dan risiko tertular terutama dari banyak studi, terutama pada usia, perhatikan itu SMP SMA, itu yang paling banyak usia, karena kalau mencari dari mana juga klasternya ini sebetulnya agak sulit karena nggak ada whole genome sequencing. Tapi setidaknya pesan kedua adalah bahwa setiap sekolah, saya melihat dari tadi yang dilihat di Padang, tampaknya pedoman ini sudah mulai diadopsi atau sudah mulai diterapkan, karena artinya penemuan ini pun satu capaian ya, bahwa berarti dinas kesehatan ataupun pemerintah setempat sudah punya kemampuan untuk mendeteksi itu. Nah, namun pesan pentingnya adalah protokol kesehatan ini adalah hanya jaring pengaman. Jadi harus dilengkapi dengan yang lainnya, terutama vaksinasi. Ini yang amat sangat penting. Dan oleh karena itu keputusan untuk rem darurat sudah tepat, bahwa untuk misalnya di satu sekolah ada minimal 2 saja kasus, jadi harus ditutup dulu setidaknya 2 minggu. Tapi kalau dalam satu kota kabupaten itu 1/3 dari sekolah itu masing-masing 2 kasus, sebetulnya satu kabupaten itu tutup dulu lah 2 minggu sekolahnya untuk dilakukan testing, tracing, dan juga evaluasi penguatan. Nah, kemudian pesan ketiga adalah bahwa dalam situasi seperti ini tentu sekali lagi orang tua harus sangat juga ikut berperan. Berperan itu karena apa? Anak-anak yang tertular ini dalam banyak studi juga bukan hanya kemungkinan ada di sekolah itu bukan dari temannya saya, terutama sih dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Dalam ini dari rumah maupun dalam pergaulan di sekolah, sehingga peran masyarakat, orang tua dalam menerapkan 5M termasuk harus ikut juga divaksinasi ini menjadi sangat penting ya. Oke, manajemen risiko, vaksinasi, dan tracing dan treatment. Tapi ini jadi pelajaran, Pak Diki, bahwa yang SMA saja yang sudah besar, yang lebih bisa mengontrol diri, banyak sekali penyebarannya sampai 54. Apalagi mereka, apalagi sekolah-sekolah yang di bawah 12 tahun, berarti SD dan juga TK. Apakah ini menjadi evaluasi sekolah-sekolah yang lebih kecil usianya untuk tidak dulu pembelajaran tatap muka, tidak bisa mengontrol, dan juga belum vaksinasi, itu yang lebih terutama? Sebetulnya berbalik dengan anggapan banyak masyarakat. Sebenarnya dalam kondisi seperti ini, mau 100 tahun yang lalu pandemi flu dan sekarang, itu yang pertama dibuka terbalik usia paling muda, Mbak Pascal. Jadi karena apa? Karena dari sisi risiko kecil, ya, dari sisi manajemen pengendalian lebih mudah ya, sebetulnya ya. Nah, namun masalahnya adalah kekhawatiran jauh lebih tinggi, terutama di aspek psikologis orang tua. Nah, ini tantangan terbesar. Nah, selama ini klaster-klaster itu yang terjadi ya banyaknya di SMP SMA. Di tempat saya di sini di Brisbane ini sudah ada klaster juga anak SMA ya, setingkat SMA ya, ada 2 kasus, hari ini terakhir 1 lagi. Jadi ini memang sesuatu hal yang sulit dihindari pada anak yang dewasa ini, karena hampir maksudnya pada usia SMA ini hampir mirip ya, jumlah reseptor ACE2-nya, perilakunya juga, dan kontak dengan orang dewasa jauh lebih tinggi. Tapi artinya sebetulnya pesan pentingnya adalah ini kesempatan mengevaluasi lagi. Nah, sudah sejauh mana? Karena begini, walaupun bahwa betul sekolah itu penting dibuka, tapi kan tidak boleh tanpa perhitungan, ya. Harus ada jaring pengaman, tidak bisa disamaratakan, dan harus dipertimbangkan kondisi secara umum di penyebaran di kota itu. Kalau Jakarta
relatif sudah jauh lebih terkendali dan kita perkuat dengan keyakinan itu dengan data 3T-nya yang juga sangat kuat. Nah, daerah lain harus sangat hati-hati. Jangan karena daerah lain sudah buka, saya juga harus ikut buka. Harus benar-benar mempertimbangkan. Oleh karena itu, betul harus ada satgas di tingkat kabupaten kota yang menilai bersama ini sudah layak. Karena ini kombinasi bukan hanya masalah laju penyebaran atau indikator epidemiologi di kota itu, tapi juga bagaimana kesiapan sekolahnya, dari infrastrukturnya, juga kesiapan guru, siswa, dan orang tua. Ini nggak bisa dipisahkan. Salah satu aja nggak siap, itu ya jangan dipaksakan. Ini kesempatan untuk evaluasi, Mbak sekali. Oke, dan Pak Diki melihatnya kalau di daerah di luar ibu kota yang besar seperti mungkin Jakarta, Bandung, Surabaya, sebenarnya belum siap secara jaring pengaman dan juga manajemen risiko, dan yang penting adalah vaksinasinya. Ya, saya kira masih banyak daerah ya, kecuali Jabodetabek ya, yang relatif lebih siap. Di luar itu harus sangat berhati-hati ya, karena masalahnya vaksinasinya secara umum di komunitas saja masih sangat rendah. Banyak provinsi masih di bawah 10%. Kemudian apalagi menyangkut misalnya guru staf sekolah dan murid. Kalau misalnya anaknya itu belum divaksinasi, saya tidak mendukung untuk dia ikut offline ya, harusnya tetap dulu online dulu sampai dia, termasuk guru dan staf sekolah, kalau ada yang belum vaksinasi nggak boleh dipaksakan. Jadi saya kira ya jangan sampai ini harus meniru Jakarta. Jakarta salah satu yang bagus ya dalam asesmen persiapan ini ya, walaupun tetap ada kelemahan tapi sangat kecil setidaknya sejauh ini relatif cukup berhasil. Nah, ini bisa ditiru. Dan mereka bertahapnya lama, termasuk juga penguatan di aspek yang lain tadi. Nah, inilah yang harus jadi penilaian. Jangan juga karena, sekali lagi, anak ini memang penting untuk tatap muka, tapi ya tidak boleh kita sembarangan. Harus ada kesiapan yang benar-benar mumpuni ya untuk mereka. Oke, pembukaan sekolah ini juga bersamaan dengan pembukaan di beberapa sektor, termasuk retail, lalu juga ada wisata yang sekarang udah mulai rame, Pak Diki, tiap weekend gitu untuk kota-kota yang wisata. Ini bagaimana agar tidak terjadi lagi ledakan kasus, tidak terjadi lagi gelombang 3 seperti yang terjadi ketika varian Delta masuk? Sulit ya, saya harus sampaikan potensi gelombang ketiga kita ini cukup besar ya, terutama di luar Jawa, kontributornya terutama luar Jawa. Walaupun di Jawa pun ada potensi terutama daerah perifer, kabupaten, kota. Nah, masalahnya adalah Delta varian ini lumayan bandel ya, dan dia masih bisa begitu leluasa menyebar. Karena apa? Karena masih longgar. 5M masyarakat kita longgar. 3T pemerintah kita juga lemah ya. Kemudian vaksinasi kita itu masih di bawah 20% ya. Bandingkan dengan misalnya Kamboja, kemudian Malaysia ataupun Singapura yang sudah di atas 50%. Kita masih di bawah 20%, dan itu berarti 80% lebih masih sangat rawan. Dan ini yang menempatkan kita berpotensi tadi gelombang ketiga itu, karena juga ditambah pelonggaran. Nah, bicara pelonggaran berbagai sektor termasuk sekolah, harus diketahui bahwa sekolah ini posisinya unik dalam pandemi. Sekali lagi saya ingin sampaikan, setiap terjadi pandemi, sekolah itu paling akhir ditutup. Ketika pandemi membaik, sekolah itu pertama dibuka. Jangan sampai bapaknya bisa pergi ke kafe, ibunya bisa ke mall, anaknya di sekolahnya di rumah. Ini salah kaprah dan merugikan negara ini, karena ini masalah generasi masa depan, termasuk juga penutupan sekolahnya akhirnya nggak berfungsi dalam melandaikan kurva, karena kalah dia dengan aktivitas ya ekonomi dan lain sebagainya. Ini yang harus disadari oleh para pemimpin atau kepala daerah, termasuk juga masyarakat. Ini yang harus diluruskan. Oke, jadi kebijakan yang saat ini apakah masih ada yang harus diperbaiki dan dievaluasi? Sangat. Dan banyak daerah yang belum berpihak pada anaknya. Banyak daerah yang belum berpihak pada pendidikan ini. Dengan cara apa? 3T seadanya, 5M ya masyarakat dan pemerintahnya juga ya seadanya, relatif seadanya, dan vaksinasi masih lambat. Nah, ini harus dijadikan evaluasi ya, dan perbaikan di banyak daerah. Walaupun ada daerah-daerah di Jawa, sebagian kota-kota Jawa yang sudah memperlihatkan performa yang baik, tapi kalau daerah-daerah itu tetap memiliki paradigma bahwa menemukan kasus infeksi itu adalah one prestasi, ya ini akan membuat akhirnya
pemulihan ya, peta jalan pemulihan kita ini menjadi sangat lambat. Ingat loh, apa yang disampaikan Pak Presiden, ada transisi, ada peta jalan pemulihan. Itu bisa tertunda atau bahkan kacau balau kalau 3T ini sangat lemah. Dan kembali pesan pentingnya ada sebenarnya balik lagi ke 3T, apa-apa itu Bapak sekali. Mau sekolah, mau apa itu. Jadi mall dibuka, pariwisata buka, itu bukan tanda aman, itu adalah tanda indikator ekonomi untuk harus pulih gitu. Itu beda dengan indikator kalau aman itu ya dari tes positivity rate yang benar signifikan dan valid itu bagus di bawah 5%, tidak ada kematian, tapi di tengah 3T yang memadai atau optimal. Nah ini jaringnya atau logika program ini belum terjadi di banyak mayoritas daerah kita. Nah ini yang harus diperbaiki, bahwa angka absolut tes positivity rate yang di bawah 5% itu memang harus dicapai, tapi ya tidak bisa hanya melihat tes positivity rate 5%, tapi lihat juga testingnya bagaimana. Kalau testingnya kecil, terus kemudian tes positivity rate-nya juga rendah, ini jadi pertanyaan. Kan jadi pertanyaan karena tidak logis secara logika program. Kita ibaratnya punya jaring kecil, ada kolam besar ikan COVID, tapi udah bilang jaringnya kecil, dengan seadanya itu dia udah bilang saya udah kosongin itu kolam wabahnya, udah nggak ada ikan, kan tidak logis itu. Jadi ini yang harus difahami oleh semua pihak. Baik, terima kasih banyak untuk perbincangan kita pada siang hari ini. Epidemiolog Griffith University langsung dari Brisbane, Australia, Diki Budiman. Sehat selalu Pak Diki. Sama-sama Pak sekali, selamat sore.